What? Halo, bertemu lagi dengan saya Andrian Firmanto di IM Pro Digital. Lama juga ya saya tidak share untuk contoh-contoh laporan magang ataupun PKL buat teman-teman ya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin share ke teman-teman untuk laporan magang untuk jurusan OTKP, jadi atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Jika di video-video sebelumnya teman-teman sudah melihat untuk contoh-contoh untuk yang kalian yang mahasiswa ataupun untuk teman-teman yang jurusan RPL, jurusan multimedia, jurusan TKJ dan lain sebagainya, dan di kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman untuk jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Tentunya di sini nantinya adalah salah satu makalah ataupun laporan PKL yang dikerjakan oleh teman-teman yang sedang magang di IM Pro Digital. Tentunya nantinya teman-teman bisa download untuk filenya, dan tentunya teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan dunia industrinya ataupun dengan di sekolahnya masing-masing ya. Jadi nanti tentunya akan ada sedikit perbedaan, tetapi dari sini nanti teman-teman bisa melakukan modifikasi ataupun amati, tiru dan revisi atau mungkin perbaiki yang disesuaikan dengan laporan teman-teman. Jadi sehingga nanti saat teman-teman itu mengerjakannya tidak mulai dari nol ya. Dan ini adalah disusun oleh teman-teman dari NMC ya. Jadi di sini adalah disusun oleh Kaisaris Feni Agustin dan Cherry Maila ya. Jadi ini adalah dari teman-teman magang yang dari SMK NMC. Jadi tentunya seperti biasanya saat teman-teman mengerjakan laporan PKL, tentu di halaman pertama itu adalah covernya. Jadi cover itu tentunya yang pertama adalah nanti adalah judulnya. Jadi judulnya untuk laporannya itu seperti apa, terus nanti teman-teman tinggal sertakan juga untuk logo sekolahnya, terus disusun oleh siapa, program keahliannya, dan tentunya nama sekolahnya dan tahunnya. Jadi nanti dari sini teman-teman bisa melakukan edit disesuaikan dengan di sekolahnya masing-masing. Terus di Word-nya di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini setelah covernya itu tahapan berikutnya itu adalah biasanya adalah di lembar pengesahan industri ya. Jadi lembar pengesahan industri itu adalah di sini diperiksa dan disahkan oleh siapa. Jadi maksudnya ini adalah pimpinan perusahaan ataupun dunia industrinya yang melakukan paraf ataupun stempel. Jadi di sini disahkan, oh memang dia melakukan pengerjaan ini di dalam dunia industrinya. Jadi nanti dari sini teman-teman tinggal melakukan edit saja ya. Di sini misalkan nama industrinya, terus alamatnya, telah diperiksa dan disahkan pada tanggal kapan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan di sini. Terus yang berikutnya adalah setelah cover lembar pengesahan dari industri, berikutnya itu adalah lembar pengesahan sekolah. Jadi lembar pengesahan sekolah ini tentunya ada kepala kompetensi keahlian, ada guru pembimbing, dan juga diketahui oleh kepala sekolahnya. Ini adalah kebetulan dari NMC seperti ini ya. Contohnya nanti teman-teman tinggal lupa saja, misalkan siapa sih kepala kompetensi keahliannya di sekolah teman-teman, siapa yang menjadi guru pembimbingnya, dan kepala sekolah siapa, teman-teman nanti tinggal melakukan proses editing saja di sini. Terus setelah cover lembar pengesahan industri, lembar pengesahan sekolah, di tahapan berikutnya itu adalah biasanya adalah kata pengantar. Jadi di sini adalah teman-teman batu kata pengantarnya sudah ada, teman-teman nanti tinggal menyesuaikan saja ya. Jadi mengucapkan terima kasihnya ke kepala sekolah, ke dunia industri, terus ke kompetensi, terus ke pembimbing, ke orang tua, ataupun ke pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian dari laporan PKL ataupun laporan magang dari teman-teman ya. Terus yang berikutnya
di di lembar berikutnya adalah biasanya adalah di daftar isi ya. Di daftar isi itu gambarannya seperti ini. Jadi nanti di pertama tadi sudah adalah covernya atau mungkin judulnya, terus ada lembar pengesahan industri, ada lembar pengesahan sekolah, kata pengantar, dan daftar isi. Jadi daftar isi seperti ini, nanti teman-teman tinggal edit saja, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi di sini ada nanti juga ada daftar gambar ya, tentunya misalkan kalau ada gambar-gambar nanti teman-teman bisa lakukan untuk ininya. Terus ada di bab 1 ada nanti pendahuluan. Biasanya ini tidak jauh berbeda ya. Biasanya di pendahuluan itu ada pertama itu latar belakangnya, terus rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Terus yang di kedua biasanya itu adalah di landasan teori. Jadi landasan teorinya seperti apa, terus iklan atau seperti apa. Jadi ini tergantung dari bahasan dari teman-teman itu sendiri ya, dari bahasan teman-teman. Terus yang berikutnya adalah nanti di bab ketiga biasanya itu adalah gambaran umum perusahaannya. Terus di bab keempat adalah kesimpulan dan saran. Jadi itu biasanya nanti teman-teman di sini bisa cek untuk daftar isinya disesuaikan dengan ulasan dari teman-teman sendiri ya, nanti bisa disesuaikan. Kita sampai di sini kita akan membahas untuk bahasan-bahasan per babnya ya. Jadi di sini ada di bab 1 ada latar belakang. Jadi karena kebetulan ini adalah berkaitan dengan pemasaran online, jadi latar belakangnya adalah berkaitan dengan perkembangan internet dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan saat judulnya teman-teman di sini mengambil judul apa, tadi yang melatar belakangnya seperti apa. Terus yang berikutnya setelah latar belakang itu adalah rumusan masalah. Jadi apa yang menjadi permasalahan yang ingin teman-teman ulas ya, atau mungkin yang teman-teman bahas di dalam laporan PKL-nya. Terus nanti juga ada 1.3 ada tujuannya. Seperti apa tujuannya, nanti teman-teman di sini juga bisa diedit aja, disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Terus yang berikutnya adalah adanya manfaat ya. Jadi di bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Itu adalah pembahasan di bab pertama. Jadi pembahasan bab pertama itu biasanya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan landasan teori. Jadi adalah judul yang teman-teman ambil itu apa, dan landasan teori-teorinya yang berkaitan atau yang relate dengan judulnya itu apa, teman-teman bisa melakukan pembahasan. Berhubung di sini adalah berkaitan dengan iklan ataupun pemasaran online, tentunya di sini juga diulas berkaitan dengan mungkin pengertian iklannya berdasarkan ahli seperti apa, terus tujuan iklan di sini ya, teman-teman bisa lihat kan. Terus ada juga jenis-jenis iklan, jadi dibahas seperti itu. Jadi berdasarkan buku-buku ataupun kutipan-kutipan apa ya. Terus yang berikutnya berkaitan dengan produk, jadi pengertian produk. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ataupun ada jenis-jenis produk dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan marketing. Ya, jadi ada mulai dari pengertian marketing itu apa, terus mulai dari fungsi marketing itu juga apa, jenis-jenis marketing. Ya, jadi di sini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Jadi di landasan teorinya itu seperti apa berkaitan dengan judulnya yang teman-teman ambil. Terus yang berikutnya adalah judulnya, karena tadi memanfaatkan pemasaran online menggunakan media Pinterest. Jadi di sini pun akhirnya diulas berkaitan dengan Pinterest ya, atau media platform media apa sih Pinterest itu. Jadi di sini dijelaskan ya. Terus fungsinya apa, media, terus manfaatnya seperti apa, dan kelebihan dan kekurangannya media Pinterest dibandingkan untuk media-media atau platform yang lainnya. Di sini di bab kedua, jadi teman-teman mengulas berkaitan dengan landasan teori atau kajian-kajian teorinya. Jadi di bab pertama tadi berkaitan dengan pendahuluan, di bab kedua berkaitan dengan kajian teorinya. Terus baru di bab ketiga di sini
kita masuk ke bab 3. Di bab ketiga biasanya adalah mengulas tentang gambaran umum perusahaan dan pembahasannya. Jadi di sini adalah biasanya nantinya adalah yang 3.1 biasanya adalah profil perusahaannya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan profil perusahaan teman-teman PKL ataupun teman-teman di tempat magangnya. Jadi nanti teman-teman bisa ulas di sini, bisa dijelaskan. Jadi profil perusahaannya itu seperti apa, bergerak di bidang apa, dan lain sebagainya. Terus yang di tahapan berikutnya adalah 3.12. Jadi itu adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi nanti di sini adalah waktunya kapan. Jadi teman-teman melakukan PKL ataupun magang di dunia industrinya. Jadi dari kapan sampai kapan, terus tempat pelaksanaannya di mana, nanti teman-teman bisa lakukan editing atau mungkin disesuaikan dengan di tempatnya masing-masing. Terus yang berikutnya di titik 3 berikutnya adalah berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan prakerin. Jadi di sini nanti teman-teman bisa dijelaskan, jadi kegiatannya itu ngapain saja, durasinya, dan lain sebagainya. Terus berikutnya di 3 masih bahasan di bab 3, terus pokok bahasan. Nanti pokok bahasan itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan atau bahasan yang teman-teman lakukan di tempat magang. Ini adalah kebetulan memang mengerjakan melakukan pemasaran online berbasis internet ya. Jadi ini ada beberapa tahapan-tahapannya, seperti semisal di awal-awal sebelum membuat akun Pinterest, jadi mereka harus membuat akun Gmailnya dulu, terus setelah itu nanti membuat akun Pinterest dan lain sebagainya. Jadi di sini ini adalah yang memang teman-teman dapatkan di dunia industri, bahasan-bahasan yang memang dikerjakan, sehingga dari sini teman-teman bisa menyesuaikan nantinya sesuai dengan aktivitas-aktivitas selama di magangnya. Jadi itu adalah bahasan di bab ketiga. Jadi pertama adalah berkaitan dengan gambaran umum, dan berikutnya itu adalah berkaitan dengan pokok bahasan. Ini juga tergantung dari sekolah ataupun dari sekolahnya sendiri ya. Jadi ada beberapa yang mungkin sampai hanya bab 4, ada yang bisa sampai juga di bab 5. Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja sesuai dengan aturan yang ada di sekolahnya. Jadi ini adalah hanya sebagai contoh ataupun referensi, sehingga nantinya saat teman-teman mengerjakan tidak harus memulai dari awal. Jadi minimal sudah punya gambaran, oh gimana sih semisalkan mengerjakan laporan PKL ataupun laporan magangnya ya. Oke, kita lanjut ke di bab berikutnya ya, yang bab terakhir. Itu di bab keempat itu adalah biasanya adalah di bab penutup ya. Jadi di situ teman-teman 4.1 itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan berkaitan dengan laporan magangnya. Jadi semisal ini contohnya, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Iklan merupakan peran penting untuk memotivasi seseorang atau pembeli dan mempromosikan penjual suatu produk dan jasa untuk mempengaruhi pendapat publik dan lain sebagainya, sampai di terakhir di sini. Terus yang berikutnya adalah di bab 4.2 itu adalah sarannya. Jadi sarannya apa sih yang ingin teman-teman sampaikan, baik untuk pembaca ataupun untuk teman-teman sendiri ataupun untuk dunia industri ataupun untuk yang lain sebagainya. Jadi nanti disesuaikan juga dengan ininya teman-teman ya, apa itu kepentingan, keperluan ataupun yang ingin teman-teman sarankan untuk semuanya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman di video kali ini yang berkaitan dengan contoh laporan PKN untuk teman-teman jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi teman-teman bisa tonton di video kali ini ya, saya share passwordnya di di video ini. Jadi teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang di skip ya, supaya nanti teman-teman tahu untuk passwordnya saat nanti teman-teman mendownload untuk filenya ini. Jadi filenya nanti saya share di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa download, dan untuk passwordnya teman-teman bisa lihat di
video di YouTube ini. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Saya berharap untuk videonya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya sehingga mereka pun nanti bisa merasakan manfaat seperti teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Oke, semisal teman-teman belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya nanti saat saya ataupun channel ini memberikan contoh-contoh untuk referensi yang lainnya, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Saya rasa itu saja ya teman-teman. Sekali lagi, kita bertemu lagi di video-video saya yang berikutnya.